wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ekalaya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2230511082. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Deteksi Dini Serangan Siber dengan LSTM dan SHAP. Yang mana presentasi ini berada di bidang penelitian, yaitu keamanan siber, deteksi anomali jaringan berbasis AI. Dan untuk topik penelitiannya yaitu pengembangan model LSTM dan SHAP untuk Intrusion Detection System. Dan tujuan utama presentasi ini yaitu untuk meningkatkan akurasi dan intrepretabilitas deteksi serangan siber. Lanjut, masuk ke slide kedua, yaitu latar belakang penelitian, yang mana ancaman cyber dan kebutuhan sistem deteksi cerdas. Ada 3, yaitu yang pertama untuk peningkatan serangan, yang mana dalam masalah ini kerugian global akibat serangan siber diprediksi mencapai 6 triliun pada 2021. Dan masuk masalah kedua, yaitu keterbatasan IDS tradisional, yang mana pada masalah ini sistem tidak mampu mendeteksi serangan zero day serta memiliki false positif tinggi. Dan masalah yang ketiga yaitu solusi AI, yang mana deep learning atau LSTM dan teknik interpretasi SAP mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi. Lanjut, untuk slide ketiga yaitu ada kajian keislaman, keamanan, dan kemaslahatan, yang mana menjadi landasan etika Islam dalam deteksi cyber. Yang pertama yaitu perlindungan privasi. Di dalam Islam melarang mata-mata atau kecurigaan tanpa bukti, yang mana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Lanjut, prinsip Maqasid Syariah, yaitu deteksi serangan sebagai bentuk menjaga jiwa, harta, dan keamanan. Dan landasan ketiga yaitu tanggung jawab kolektif, yang mana hal ini merupakan upaya untuk mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan organisasi. Lanjut ke slide studi pustaka dan alasan pemilihan metode. Yang pertama yaitu ada LSTM atau Long Short Term Memory, mendeteksi pola temporal kompleks pada lalu lintas jaringan dengan akurasi hingga 95%. Dan SAP atau Shapley Additive Explanation, yaitu memberi penjelasan fitur terhadap hasil deteksi anomali. Lanjut, komplementer. LSTM menangani akurasi, SAP menambah transparansi dan kepercayaan, sehingga kombinasi keduanya menjadikan model yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya. Masuk slide yang kelima yaitu proses analitik untuk pengembangan mode LSTM dan SAP. Business understanding. Kenapa deteksi cyber penting? Yaitu yang pertama ada hal data preparasi, yaitu membersihkan dan memproses data CIC IDS 2017. Dan modeling deployment, yaitu membangun dan menerapkan model LSTM SAP dalam dunia nyata. Lanjut, masuk ke tahapan technical implementasi model. Yang pertama yaitu ada persiapan data, yaitu menggabungkan, membersihkan, dan melakukan encoding pada dataset. Lalu masuk ke tahapan kedua yaitu seleksi fitur dengan SAP, dengan cara memilih fitur paling penting dari model awal. Lanjut, masuk ke
tahapan teknikal ketiga yaitu ada modeling dan evaluasi. Bangun model akhir LSTM dan bandingkan performanya dengan SPM dan random forest. Lanjut ke slide ketujuh yaitu evaluasi model dan perangkat. Evaluasi model dan perangkat. Yaitu ada tiga, yaitu ada metrik, tools, dan komparasi. Untuk metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi, sensitivitas, spesifisitas, confusion metric, dan untuk tools yang digunakan yaitu ada Python, TensorFlow, SAP, Pandas, dan Google Colab. Dan komparasi model yang digunakan adalah dibandingkan dengan LSTM, SPM, dan random forest untuk melihat performa terbaik. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan dan manfaatan sistem. Untuk durasi penelitian sendiri dilakukan selama sebulan, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Dan kontribusi teknologi yang digunakan yaitu sistem deteksi berbasis LSTM, tambah SAP, real time, dan dapat dijelaskan. Yang mana manfaat sistem ini yaitu adalah untuk mendeteksi serangan lebih akurat dan transparan, dan siap diimplementasikan pada jaringan perusahaan. Lanjut masuk ke slide selanjutnya yaitu ada validasi sistem dan infrastruktur pendukung. Akurasi sistem yaitu ada 96%, 96,42%, dan error hanya dengan 3,57. Yang mana validasi di sini sendiri menggunakan confusion metric. Dan untuk perangkat keras yang digunakan yaitu minimal laptop RAM 4GB. Dan untuk software yang digunakan ialah ada MATLAB, Python, atau OpenCV dan Spreadsheet. Lanjut masuk slide selanjutnya yaitu ada tahapan proyek. Yaitu durasi penelitian ini ada 16 minggu mulai dari usulan proposal hingga ujian akhir semester. Dan kontribusi teknologi menggunakan kombinasi deep learning atau LTSM dan explainable SAP dan mendorong pengembangan sistem IDS modern yang aktif dan beretika. Dan manfaat dari aplikasi ini sendiri yaitu sistem ini fleksibel dan dapat diintegrasikan ke berbagai infrastruktur jaringan dan meningkatkan kepercayaan pemakai melalui transparansi model. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.